Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Tema yang saya pilih kali ini adalah menjinakkan Muhammadiyah dengan memisahkan kepala dari badannya. Bravos, your digital radio station. Bagian pertama dari episode ini, saya akan mengutip sebuah poster oleh Ariel Herianto, seorang profesor dari Monash University, Australia. Dalam poster itu dia menyatakan bahwa yang melumpuhkan aktivisme mahasiswa bukan semprotan gas Brimob, tapi semprotan parfum Paris. Daya tahan pejuang hak asasi manusia tak lagi diuji di ruang interogasi Kodim atau Polres, tapi di plaza, coffee shop, diskotik, dan persaingan karir. Poster ini tentu saja sangat pas dengan 3 berita di bawah. 1. Berita tentang tanah untuk pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Website resmi Pemuda Muhammadiyah menyatakan telah menerima tanah objek reforma agraria seluas 19.685 hektar dari Presiden Jokowi. Tanah tersebar di beberapa kecamatan di Sumatera Selatan. Berita kedua, Komisaris Utama untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Dia diangkat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Persero Istaka Karya pada 8 Januari 2021. Berita ketiga, sekitar 1 bulan sebelumnya, ada jabatan Komisaris untuk Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dia menjadi komisaris PT Angkasa Pura Hotel, anak perusahaan dari PT Angkasa Pura, BUMN yang mengelola bandara. Namun, bukannya senyum simpul atau senyum lebar menyambut hadiah dari pemerintah tersebut, tapi sebaliknya justru senyum kecut bahkan geram. Karena ada kekhawatiran bahwa hadiah-hadiah tersebut bukannya berdampak positif, tapi justru berdampak negatif. Karena terkesan seolah-olah Muhammadiyah beserta anak-anak organisasinya sudah menjadi ajang untuk berburu harta dan tahta. Salah satu sambutan geram itu datang dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Mokodas, di mana dalam sebuah acara mengacu pada pengangkatan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai Komisaris BUMN, dia mengatakan, gerakan mahasiswa sudah kehilangan peran sebagai pengontrol kekuasaan. Malah banyak yang menjadi pelayan kekuasaan. Busyro Mokodas juga pernah melakukan kritik yang sangat tajam kepada pemerintah dengan mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem otoritarianisme gaya baru sejak periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Sistem tersebut tercermin dari beberapa hal, salah satunya politisasi TNI dan Polri. Sambutan negatif juga datang dari masyarakat, antara lain Twitter. Iwan Nurdin Selamat, @IwanNurdin. Dia menulis, "Wahai pemuda penerus Kiai Dahlan, apakah kalian berhak mengambil jatah rakyat? Ini bisa menjadi dasar pembenar atau legitimasi bagi pemerintah untuk memberikan tanah-tanah objek lainnya kepada pihak lainnya, apakah pengusaha, ormas, ataupun yayasan yang tidak berhak. Jadi wajib menjelaskan tentang rencana detail pengelolaan wilayah tersebut. Tanah objek reforma agraria diberikan kepada petani tak bertanah, petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, dan masyarakat adat. Kok ujuk-ujuk 19.000 hektar buat yang tidak berhak?" Dia kemudian mengacu bahwa Pemuda Muhammadiyah secara peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 bukanlah subjek yang berhak menerima tanah objek reforma agraria. Pemberian semacam ini bisa mengambil rakyat yang berhak seperti petani, masyarakat adat, dan penggarap di lokasi. Kemudian Denny Raditya Atmoswito, @Denny Raditya A. Muhammadiyah tanahnya sudah banyak,
Dan kalaupun perlu bisa beli saja atau dari wakaf jamaah. Dan yang terakhir dari able@arrri. Apakah cara-cara seperti ini bisa disebut sebagai tindakan suap terselubung? Lalu apa kabar KPK? Mungkin saja ini bisa menjadi, kalau diselidiki betul, menjadi semacam suap terselubung atau semacam permainan politik yang tidak fair tentunya. Karena kita ketahui selama ini DPP Muhammadiyah memilih jalur kritis terhadap pemerintah. Bahkan kritik-kritik yang dilontarkan oleh para pimpinan Muhammadiyah tergolong sangat tajam. Sehingga mungkin saja agar tidak terus-menerus melontarkan kritik yang tajam, maka perlu dilemahkan. Bahkan kalau perlu dibangun suatu pertentangan internal. Caranya dengan antara lain memberikan hadiah-hadiah istimewa kepada anak-anak organisasinya, sehingga mereka tidak patuh lagi bahkan menentang organisasi induknya. Sikap kritis DPP Muhammadiyah ini tampak antara lain diungkapkan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto pada Desember 2020. Dia mengatakan bahwa DPP Muhammadiyah telah memutuskan menarik dananya sebesar 15 triliun dari Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI ini adalah hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Syariah Mandiri. BSI dan perbankan pada umumnya menurut Danarto tidak menjadi lembaga yang memberi kemudahan dan hanya dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses kuat secara ekonomi, politik, dan sosial. Ketua Umum DPP Muhammadiyah Haidar Nasir juga berkali-kali melancarkan kritik kepada pemerintah. Salah satunya terkait pandemi COVID-19, di mana dia mengatakan pandemi COVID-19 masih belum pernah dapat diatasi, tetapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semua sudah dikaji secara valid oleh para ahli epidemiologi? Kemudian kita juga mendengar kabar yang cukup mengejutkan beberapa waktu yang lalu ketika Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menolak jabatan Wakil Menteri Pendidikan yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin yang pernah terpilih 2 kali menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah kini memimpin koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang sangat kritis kepada pemerintah. Din Samsudin bahkan pernah terlibat saling serang dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko yang menyebut KAMI sebagai sumber instabilitas. Din Samsudin merespon dengan menyatakan, apakah kritik dan koreksi kami yang menciptakan instabilitas atau kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu. Nah, sebagai penutup, saya pikir sebaiknya kita lihat saja apalagi yang akan dibagi dan siapa yang akan menjadi sasarannya, dalam arti positif ataupun negatif. Dan tentu saja kita, paling tidak saya pribadi berharap semoga hadiah tanah ini tidak merusak citra Muhammadiyah yang sudah lama dikenal sebagai pelopor pendidikan dari tingkat paling bawah sampai yang paling atas dan setia pada kaum miskin. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah monolog kali ini dan kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bravos. Bravos, your digital radio station.